Sore itu, di sebuah rumah sederhana di pinggiran Jakarta, suara jeritan memecah keheningan. "Kamu gila. Kamu bikin malu keluarga," teriak Sinta, kakak sulung, sambil memukul wajah adiknya, Rina, dengan tangan gemetar. Rina jatuh tersungkur, darah mengalir dari bibirnya, tapi matanya tetap menatap tajam, penuh rasa sakit dan kemarahan yang tak terucapkan. Itu adalah momen yang mengubah segalanya, saat Sinta menemukan surat cinta Rina untuk seorang perempuan bernama Maya, teman kuliahnya. Rina, gadis berusia 20 tahun, selalu merasa berbeda sejak kecil. Di tengah keluarga konservatif yang taat beragama, dia menyembunyikan rahasianya dengan rapat. Ayah mereka, seorang pegawai kantor yang keras, sering mengatakan bahwa keluarga kita harus sempurna di mata masyarakat. Ibu, meski lembut, selalu menekankan pentingnya pernikahan tradisional. Sinta, sebagai anak pertama, merasa bertanggung jawab menjaga nama baik keluarga. Dia sudah menikah dengan seorang pria baik-baik, memiliki anak laki-laki berusia 5 tahun bernama Andi, dan hidup sesuai norma yang diharapkan. Tapi hari itu, saat Sinta membersihkan kamar Rina, dia menemukan diari dan oto-oto intim dengan Maya. Kemarahan membara di dadanya. "Ini dosa besar. Kamu harus berubah," bentak Sinta, memaksa Rina mengakui. Rina, dengan air mata berlinang, akhirnya mengaku. "Aku mencintai Maya, Kak. Ini bukan pilihan, ini diriku." Jawaban itu seperti bom waktu. Sinta, dipenuhi rasa takut akan gosip tetangga dan penolakan keluarga, kehilangan kendali. Pukulan demi pukulan mendarat, bukan hanya isik, tapi juga kata-kata pedas yang menusuk hati Rina. Malam itu, Rina memutuskan untuk pergi. Dia mengemasi barang-barangnya diam-diam, meninggalkan catatan singkat, "Maafkan aku, Kak. Aku harus hidup sebagai diriku sendiri." Dia pergi ke rumah Maya di daerah Bogor, di mana mereka mulai membangun kehidupan bersama, meski penuh ketakutan. Maya, seorang mahasiswi seni yang berani, mendukung Rina sepenuh hati. "Kita akan kuat bersama," katanya, memeluk Rina yang masih memar. Sementara itu, di rumah, Sinta merasa bersalah tapi juga lega. Dia meyakinkan diri bahwa tindakannya benar, untuk menyelamatkan adiknya dari jalan sesat. Ayah dan ibu, setelah diberitahu RC yang dimodifikasi oleh Sinta, memutuskan untuk memutus hubungan dengan Rina. "Dia bukan lagi bagian dari keluarga ini," kata ayah dengan tegas. Hidup berlanjut, tapi ada lubang menganga di hati Sinta. Setiap melihat Andi bermain, dia teringat Rina kecil yang dulu sering menjaganya. Tahun berganti. Rina dan Maya berjuang di Jakarta, bekerja sebagai relancer desain grafis. Mereka menghadapi diskriminasi halus di tempat kerja, tatapan aneh dari tetangga, dan tekanan dari masyarakat yang masih melihat hubungan sesama jenis sebagai tabu. Rina sering menangis malam hari, mengingat keluarganya. "Apakah aku salah, Maya? Mengapa cinta kita harus disembunyikan?" Maya selalu menjawab, "Cinta kita benar, masyarakat yang belum siap." Suatu hari, Rina mendapat kabar bahwa ayahnya sakit parah. Dia ragu untuk pulang, tapi hati nuraninya mendesak. Saat tiba di rumah sakit, Sinta melihatnya dengan mata penuh kejutan. "Kamu datang juga," kata Sinta dingin. Rina hanya mengangguk, memeluk ibu yang menangis. Ayah, diranjang sakit, memandang Rina dengan penyesalan. "Makan ayah, nak. Ayah salah." Kata-kata itu seperti obat bagi luka Rina, tapi juga membuka kembali ingatan pahit. Setelah ayah meninggal, keluarga semakin terpecah. Sinta, yang kini menjadi tulang punggung, mulai merasakan beban berat. Suaminya, Budi, mulai berubah. Dia sering pulang larut, mabuk, dan akhirnya ketahuan selingkuh. Perceraian tak terhindarkan. Sinta harus membesarkan Andi sendirian sambil bekerja sebagai guru. Tekanan finansial dan emosional membuatnya hampir runtuh. Di sisi lain, Rina dan Maya semakin kokoh. Mereka bergabung dengan komunitas di Jakarta, di mana mereka menemukan dukungan.
Rina mulai menulis blog anonim tentang pengalamannya membantu orang lain yang sedang berjuang. Tapi di balik itu dia masih merindukan keluarganya. Aku ingin Andi tahu tantenya mencintainya, katanya pada Maya. Konflik memuncak saat Sinta mendapat diagnosis kanker payudara stadium awal. Dia harus menjalani pengobatan mahal, tapi tabungannya habis untuk biaya perceraian. Andi yang kini berusia 10 tahun mulai memberontak, merasa kehilangan ayah dan melihat ibunya lemah. Sinta dalam keputusasaan mengingat Rina. Mungkin dia bisa membantu, gumamnya. Akhirnya, Sinta menghubungi Rina setelah bertahun-tahun. Rina, aku butuh bantuanmu, katanya lewat telepon, suaranya gemetar. Rina terkejut tapi juga marah. Setelah apa yang kau lakukan padaku, balas Rina. Tapi mendengar tentang Andi, hatinya luluh. Dia setuju bertemu. Pertemuan di sebuah kafe di Jakarta berlangsung tegang. Sinta menceritakan semuanya, perceraian, sakit, dan kesulitan membesarkan Andi. Aku salah dulu, Rina. Aku takut akan masyarakat. Tapi sekarang, aku lihat kamu bahagia dengan pilihanmu. Rina menatapnya tajam. Ini bukan pilihan, Kak. Ini diriku. Sinta menunduk, memohon. Tolong bantu aku besarkan Andi. Dia butuh figur keluarga yang kuat. Rina ragu. Membantu berarti membuka luka lama, tapi juga kesempatan untuk memperbaiki. Maya mendukung, ini saatnya untuk memakan, tapi jangan lupakan. Rina akhirnya setuju dengan syarat Sinta menerima hubungannya dengan Maya. Sinta dipaksa oleh keadaan mengangguk. Kehidupan baru dimulai. Rina dan Maya pindah ke apartemen lebih besar di Jakarta Selatan dan Andi sering menginap. Awalnya Andi takut pada Tante Rina yang aneh, seperti yang diceritakan ibunya dulu. Tapi Rina dengan sabar mendekatinya, mengajak bermain, menceritakan dongeng, dan mengajari seni. Andi mulai terbuka, memanggil Rina Tante Rin dengan sayang. Sinta sementara itu menjalani kemoterapi. Dia melihat perubahan pada Andi, tapi juga merasa cemburu. Mengapa Andi lebih dekat denganmu sekarang, tanyanya suatu hari. Rina menjawab jujur, karena aku tak pernah memukulnya untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya. Kata-kata itu menyakitkan Sinta, membangkitkan rasa bersalah lama. Di masyarakat, rumor mulai beredar. Tetangga melihat Rina dan Maya datang ke rumah Sinta, dan gosip tentang hubungan tak wajar menyebar. Sinta dihadapkan pada pilihan membela adiknya atau menjauh lagi. Saat seorang tetangga bertanya langsung, benarkah adikmu seperti itu? Sinta ragu sejenak, lalu berkata, dia saudaraku dan aku mencintainya apa adanya. Itu adalah langkah besar bagi Sinta, tapi juga membawa konsekuensi. Beberapa teman menjauh, dan di sekolah, Andi mulai diganggu teman-temannya. Andi pulang menangis suatu hari. Teman bilang Tante Rin jahat karena suka cewek. Rina dan Sinta harus menjelaskan. Rina dengan hati-hati berkata, cinta itu beragam, nak. Yang penting baik hati. Sinta menambahkan, makan ibu dulu salah. Momen itu mempererat ikatan mereka, tapi juga menunjukkan betapa dalamnya luka masyarakat. Rina menghadapi konflik internal. Membantu Sinta berarti menghadapi masa lalu setiap hari. Dia sering bermimpi tentang pukulan itu, bangun dengan keringat dingin. Maya menjadi penopangnya. Kamu kuat, sayang. Ini pembalasan terbaik, hidup bahagia. Tapi Rina bertanya-tanya, apakah memakan berarti melupakan? Sementara itu, pengobatan Sinta berjalan lambat. Dia mulai membaca tentang isu bergabung dengan Orum Online Anonymously. Dia terkejut menemukan banyak cerita serupa orang-orang yang ditolak keluarga. Aku bagian dari masalah itu, gumamnya. Suatu malam, dia memanggil Rina. Aku minta maaf sungguh-sungguh. Aku takut kehilanganmu lagi. Rina menangis, memeluk kakaknya. Aku makan, Kak.
Tapi kita harus berubah bersama. Mereka mulai merencanakan masa depan. Sinta pindah ke dekat Rina setelah sembuh. Andi sekolah di tempat baru yang lebih inklusi. Tapi badai baru datang. Budi, mantan suami Sinta, muncul kembali menuntut hak asuh Andi. Dia mendengar rumor tentang Rina dan menggunakan itu sebagai senjata. Anakku tak boleh dibesarkan oleh orang seperti itu, katanya di pengadilan. Sinta panik, Rina marah. Ini diskriminasi, seru Rina. Persidangan menjadi arena pertarungan. Sinta harus bersaksi, memilih antara rahasia lama atau kebenaran. Dia memutuskan jujur, adikku lesbian, tapi dia orang baik yang mencintai Andi. Aku yang salah dulu menolaknya. Hakim, dipengaruhi oleh bukti kasih sayang Rina terhadap Andi, memutuskan hak asuh tetap pada Sinta, dengan kunjungan Budi terbatas. Kemenangan itu manis, tapi mahal. Media lokal meliput kasus itu samar-samar, membuat keluarga mereka menjadi sorotan. Rina kehilangan beberapa klien relance karena kontroversi. Sinta diperingatkan oleh kepala sekolah. Tapi mereka bertahan. Dengan Sinta semakin sehat, hubungan mereka membaik. Mereka merayakan ulang tahun Andi bersama, untuk pertama kalinya sebagai keluarga utuh. Maya bergabung dan Sinta mulai menerimanya sebagai bagian dari kehidupan Rina. Terima kasih telah menjaga adikku, kata Sinta pada Maya suatu hari. Tapi konflik belum berakhir. Rina mendapat tawaran kerja di Bali, posisi impian sebagai desainer utama di sebuah agensi. Itu berarti pindah, meninggalkan Sinta dan Andi. Aku tak bisa tinggalkan mereka sekarang, kata Rina pada Maya. Maya setuju, tapi itu berarti mengorbankan karir. Sinta mendengar dan merasa bersalah. Pergilah, Rin. Aku sudah kuat sekarang. Tapi Rina ragu, ingat janjinya membantu besarkan Andi. Keputusan itu menyiksa karir sekeluarga. Di saat yang sama, Andi mulai bertanya tentang identitasnya. Apa aku juga bisa suka cowok nanti, tanyanya polos. Rina menjawab, kamu boleh jadi siapa saja, asal bahagia. Tapi di sekolah, Andi dibully lagi. Dia pulang dengan hidung berdarah setelah berkelahi membelap tantenya. Sinta marah, pergi ke sekolah menuntut keadilan. Ini diskriminasi, katanya. Kepala sekolah setuju, tapi itu membuka mata Sinta lebih lebar tentang isu sosial. Dia mulai ikut kampanye kecil-kecilan, berbicara di komunitas tentang penerimaan. Rina, terinspirasi, memutuskan tolak tawaran Bali. Keluarga lebih penting, katanya. Tapi Maya kecewa. Kamu selalu korbankan diri untuk mereka yang dulu sakiti kamu. Argumen pertama mereka pecah. Maya merasa diabaikan, Rina merasa tertekan. Malam itu, Rina duduk sendirian di taman, merenung. Apakah aku salah memakan, gumamnya. Telepon berdering dari ibu yang kini tinggal sendirian. Aku bangga padamu, nak. Makan kami dulu. Kata-kata itu memberi kekuatan. Esoknya, Rina dan Maya berdamai. Kita cari solusi bersama, kata Maya. Mereka memutuskan Rina ambil pekerjaan remote, tetap di Jakarta. Tapi, twist baru, Sinta bertemu pria baru, seorang widower yang progresi. Dia menceritakan tentang Rina, dan pria itu menerima. Sinta bahagia, tapi khawatir Andi. Apa Andi siap punya ayah baru? Andi mendengar, marah. Aku tak mau. Tante Rin cukup. Dia lari ke rumah Rina, menangis. Rina menghibur, tapi juga bicara pada Sinta. Jangan buru-buru, Kak. Pikirkan Andi. Sinta batal, sadar dia masih trauma dari Budi. Aku takut salah lagi. Itu membuatnya lebih dekat dengan Rina, berbagi cerita masa lalu. Di komunitas LGBT, Rina menjadi aktivis. Dia berbicara di acara kecil, berbagi ceritanya. Tapi itu membawa ancaman, pesan HT online, bahkan ancaman isik. Maya khawatir, hentikan Rin. Bahaya.
Rina teguh, ini untuk generasi seperti Andi. Suatu hari, demo kecil di Jakarta untuk hak diganggu polisi. Rina ditahan sebentar, membuat Sinta panik. Kamu gila. Pikirkan kami. Setelah bebas, mereka bertengkar hebat. Kamu dulu pukul aku karena ini, sekarang khawatir, kata Rina. Sinta menangis, aku tak mau kehilanganmu lagi. Rekonsiliasi datang saat Andi sakit demam tinggi. Mereka bersatu merawatnya, menyadari keluarga adalah prioritas. Tahun kelima setelah kejadian pukulan, semuanya tampak stabil. Sinta sembuh total, bekerja lagi. Andi remaja, pintar dan empati tinggi. Rina dan Maya menikah secara simbolis di komunitas mereka. Tapi badai terbesar datang. Budi muncul lagi, kali ini dengan bukti pengaruh buruk dari Rina pada Andi. Dia ajukan gugatan ulang hak asuh, menggunakan ide demo Rina sebagai bukti. Pengadilan kedua lebih sengit. Saksi dipanggil, termasuk tetangga dan psikolog. Budi bilang, anak laki-laki butuh igur ayah normal. Sinta bela, normal adalah kasih sayang, bukan gender. Rina bersaksi, menceritakan perjalanannya. Aku dipukul oleh kakakku sendiri karena cintaku. Tapi sekarang, kami bersatu. Jangan pisahkan kami lagi. Hakim memutuskan tetap pada Sinta, tapi dengan syarat Rina kurangi aktivisme. Itu menyakitkan Rina. Aku harus pilih antara hak dan keluarga. Maya marah, ini tidak adil. Mereka hampir putus, tapi Rina pilih Maya dan aktivisme diam-diam. Sinta merasa bersalah, mulai ikut kampanye. Aku yang dulu bagian masalah, sekarang bagian solusi. Andi terinspirasi, bilang ingin jadi pengacara hak asasi. Untuk lindungi orang seperti Tante Rin. Tapi tekanan masyarakat meningkat. Keluarga mereka dikucilkan di kampung. Ibu pindah ke Jakarta, tinggal bersama Sinta. Suatu malam, Sinta dan Rina bicara panjang. Aku menyesal pukulmu dulu, kata Sinta. Rina jawab, itu buatku kuat. Mereka rencanakan masa depan, pindah ke kota lebih toleran seperti Yogyakarta. Tapi betrayal datang dari dalam. Seorang seteman di komunitas bocorkan identitas Rina ke media konservatif. Artikel muncul, keluarga rusak karena lesbian. Keluarga panik. Andi diganggu di sekolah, Sinta dipecat. Rina merasa bertanggung jawab. Ini salahku. Maya dukung, kita lawan bersama. Mereka adakan konferensi pers kecil, bicara kebenaran. Dukungan datang dari netizen progresi, tapi juga HT. Di puncak, Sinta konfrontasi teman itu. Mengapa kau khianati kami? Jawabannya, aku takut sendiri. Itu buat Sinta sadar betapa rapuh komunitas. Akhirnya, keluarga memutuskan pindah ke Yogyakarta. Di sana, lingkungan lebih ramah. Rina dan Maya buka studio desain, Sinta ajar priat, Andi sekolah baru. Hubungan mereka semakin kuat. Andi dewasa, menerima semuanya. Aku bangga punya dua tante hebat, katanya. Sinta melihat ke belakang, bilang pukulan dulu adalah kesalahan terbesar. Tapi memohon bantu besarkan Andi adalah keputusan terbaik. Rina tersenyum, kita semua bayar harga, tapi dapat pelajaran. Mereka hidup damai, tapi tetap berjuang untuk penerimaan. Apakah memakan pengkhianat masa lalu selalu benar, atau kadang kita harus biarkan mereka pergi untuk melindungi diri sendiri?